Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Social Network Analysis mengenai metode jaringan komunikasi. Apa itu metode jaringan komunikasi? Menurut Rogers and Kinsight pada tahun 1981, analisis jaringan komunikasi adalah sebuah metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam sebuah sistem, di mana data yang berhubungan dengan arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan tipe-tipe hubungan interpersonal sebagai unitnya. Dalam sebuah desain studi, hal ini merujuk kepada bagian apa dari jaringan komunikasi yang hendak dipelajari. Apakah penelitian akan mempelajari semua struktur jaringan atau memusatkan perhatian pada jaringan tertentu? Berdasarkan desain studi, kita dapat membagi analisa jaringan komunikasi menjadi dua. Yang pertama, terdapat jaringan utuh atau complex networks. Pada jaringan ini, semua aktor atau node dalam jaringan diamati dan dianalisis. Yang kedua, terdapat ego atau ego networks. Pada jaringan ego networks, kita hanya memusatkan perhatian pada aktor atau node tertentu. Aktor yang diamati tersebut dipandang penting atau sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya terdapat level analisis. Level analisis ini berkaitan dengan apakah jaringan komunikasi dilakukan pada level aktor, kelompok, atau jaringan keseluruhan. Pada level aktor tunggal, yang menjadi pusat perhatian adalah sebuah aktor atau node dari suatu jaringan. Yang kedua, terdapat kelompok atau grup. Dalam level ini, memusatkan perhatian pada jaringan yang terbentuk dari dua atau lebih aktor yang sifatnya kohersif atau melekat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jika menggunakan level analisis ini, peneliti tidak lagi melihat aktor, melainkan melihat kelompok atau grup. Dan yang ketiga, terdapat level analisis jaringan keseluruhan atau sistem. Poin pertama pada level analisis jaringan keseluruhan ini, fokus penelitian pada jaringan yang terbentuk dari populasi sasaran penelitian. Yang kedua, jika menggunakan level analisis ini, peneliti tidak lagi melihat aktor atau kelompok, melainkan melihat pada struktur jaringan secara keseluruhan atau sering disebut sebagai sistem. Menurut Becky, penelitian sosial secara umum dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada eksploratif. Penelitian jaringan dengan jenis eksploratif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan penjajakan atas suatu topik atau fenomena yang sebelumnya tidak pernah diteliti. Karena bersifat eksploratif, studi ini umumnya tidak mendalam. Arti penting dari studi eksploratif diukur dari kebaruan topik yang sebelumnya belum pernah terjadi atau bisa menjawab pertanyaan, asumsi, atau dugaan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ada deskriptif. Penelitian jaringan komunikasi dengan jenis deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail struktur dan aktor-aktor dalam jaringan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu objek atau fenomena sosial yang diamati. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau siapa. Selanjutnya ada eksplanatif. Penelitian jenis ini tidak sekadar menggambarkan objek, tetapi juga menjelaskan mengapa muncul suatu gejala atau fenomena tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita tidak lagi melakukan penjajakan eksploratif, menggambarkan secara detail struktur dari suatu objek deskriptif, akan tetapi lebih jauh bisa menjelaskan penyebab munculnya suatu struktur jaringan tertentu atau apa akibat dari struktur jaringan tertentu tersebut pada komunitas atau masyarakat. Apa itu populasi? Penentuan populasi pada penelitian jaringan lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif seperti survei, analisis sisi, atau eksperimen. Pada penelitian jaringan, yang kita teliti yakni jaringan, sehingga populasi menjadi sulit ditentukan. Titik kesulitannya yaitu karena pada penelitian jaringan tidak ada batasan yang tegas. Ini berbeda dengan penelitian kuantitatif lainnya, di mana ada batasan yang tegas.
Batas-batas itu akan menjadi populasi penelitian. Menurut Lauman 1983 halaman 18-34 mengidentifikasikan ada dua pendekatan utama dalam membuat pembatasan spesifik. Pertama adalah pada pendekatan realis, jaringan ditentukan oleh informan. Peneliti tidak membatasi mana yang bisa dihitung dan tidak dihitung sebagai anggota jaringan. Yang kedua adalah pendekatan ini melihat jaringan komunikasi harus dilihat dari perspektif informan. Yang ketiga adalah peneliti tidak boleh menggunakan asumsi subjektif dalam menentukan jaringan aktor. Yang keempat adalah peneliti sebaliknya membiarkan aktor menentukan dan mengidentifikasi jaringan. Peneliti tinggal menggambarkan jaringan yang dibentuk oleh aktor. Selanjutnya, pendekatan nominalis. Pada pendekatan nominalis, anggota jaringan bisa dibatasi dengan dukungan teori tertentu. Pendekatan yang dipakai oleh menentukan populasi penelitian dan akhirnya aktor tersebut yang diambil sebagai sampel. Yang kedua adalah pendekatan ini melihat bahwa jaringan dan definisi bisa ditentukan berdasarkan kerangka konseptual dari peneliti. Yang ketiga adalah peneliti bisa mengidentifikasikan jaringan dan batasannya sesuai dengan tujuan dan kerangka peneliti yang dipakai. Strategi dalam penentuan populasi. Ketika kita melakukan penelitian jaringan, menentukan terlebih dahulu pendekatan apa yang akan digunakan, apakah realis atau nominalis. Mengidentifikasi aktor yang akan diteliti. Mengapa peneliti jaringan komunikasi umumnya tidak menggunakan sampel, tetapi menggunakan sensus, mewawancarai semua anggota populasi? Mengapa? Karena studi jaringan komunikasi berpretensi untuk memetakan posisi masing-masing aktor. Jika hanya sampel yang diambil, maka tidak semua aktor akan tergambarkan. Yang kedua adalah peneliti jaringan komunikasi menggambarkan relasi antara aktor satu dengan aktor lain secara lengkap. Jika diambil sampel, bisa jadi tidak akan menggambarkan jaringan sesungguhnya. Dua teknik penarikan sampel. Yang pertama adalah sampel snowball. Sesuai dengan namanya, snowball, bola salju. Penarikan sampel dimulai dari aktor kecil yang kemudian terus-menerus membesar hingga jumlahnya sampel mencukupi. Sampel snowball itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan terdahulu. Kelebihannya adalah bisa menggambarkan rantai dari satu aktor ke aktor lain. Yang kedua adalah bisa mengamati bagaimana aktor yang satu menyebut aktor lain dan bagaimana kembali ke aktor semula. Yang ketiga adalah penarikan sampel relatif praktis dan mudah dilakukan. Itu adalah kelebihan dari sampel snowball. Selanjutnya adalah kekurangan dari sampel snowball. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi kalau jarak antara satu aktor dengan aktor yang lainnya. Yang kedua adalah kurang bisa menggambarkan jaringan secara utuh karena sampel relatif menyenar. Selanjutnya adalah sampel kecil. Menurut Grenovetter 1976 halaman 1287 sampai dengan 1288, sampel dari komunitas kecil adalah alternatif terbaik dalam penarikan sampel untuk metode jaringan. Ada dua argumentasi yang diberikan oleh Grenovetter. Yang pertama adalah jumlah data yang dianalisis. Yang kedua adalah peneliti mengambil komunitas sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.